Mes Hilgers resmi berangkat ke Bahrain, timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus melangkah maju dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, fase grup C. Setelah mencatat hasil yang cukup memuaskan dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, kini Garuda Muda kembali akan menghadapi tantangan besar dengan melawan Bahrain. Pertandingan ini akan digelar pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, dan menjadi salah satu momen penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Salah satu berita yang paling dinanti adalah tentang Mes Hilgers, bek yang kini memperkuat timnas Indonesia. Hilgers resmi berangkat ke Bahrain bersama rombongan tim pada Rabu, Oktober 2024. Kehadirannya di skuad memberikan angin segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia, terutama mengingat performanya yang konsisten dalam beberapa laga internasional sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Bahrain. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, timnya mampu menghadapi tekanan dari tuan rumah. Kehadiran Mes Hilgers di lini belakang dipandang sebagai aset besar untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Mes adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan penguasaan bola yang baik. Dia bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan fokus selama pertandingan, karena Bahrain dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dan dukungan supporter tuan rumah. Latihan di Jakarta sebelum keberangkatan ke Bahrain diisi dengan berbagai simulasi taktik, termasuk memperkuat transisi bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong juga memperhatikan aspek fisik dan mental para pemain, mengingat atmosfer di Bahrain yang mungkin tidak terlalu bersahabat bagi para pemain muda Indonesia. Bahrain bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki rekam jejak yang cukup baik di level Asia dan kerap memberikan perlawanan ketat bagi tim-tim besar. Namun, timnas Indonesia sudah menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup baik dengan menahan Arab Saudi dan Australia, dua tim yang lebih diunggulkan dalam grup ini. Hasil imbang melawan dua raksasa Asia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di grup C. Timnas Bahrain, yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, Fernando Correia, dikenal memiliki permainan agresif dan lini depan yang berbahaya. Menghadapi tekanan dari supporter sendiri dan kondisi cuaca yang berbeda, Bahrain akan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Shin Tae-yong menyadari hal ini dan telah mempersiapkan skema pertahanan yang disiplin serta transisi cepat untuk memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mempersiapkan diri. Bahrain memiliki pemain yang cepat dan solid dalam serangan balik, jadi kami harus waspada setiap saat, ditambah Tae-yong. Keputusan Mes Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi salah satu faktor krusial dalam peningkatan performa tim. Bek kelahiran Belanda ini dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, serta mampu membaca permainan lawan dengan cermat. Dalam pertandingan sebelumnya, Hilgers menunjukkan ketenangan dalam situasi krusial, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting. Mes Hilgers juga memberikan komentarnya sebelum keberangkatannya ke Bahrain. Saya merasa senang dan bangga bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Kami semua sadar betapa pentingnya pertandingan ini, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Hilgers dengan penuh semangat. Kolaborasi Hilgers dengan Tom Haye di lini belakang diharapkan dapat menahan gempuran Bahrain, serta membantu membangun serangan dari lini pertahanan. Kualitas passing dari Hilgers akan sangat berguna ketika tim melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, terutama mengingat pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Tidak hanya fokus pada aspek teknis, dukungan dari publik Indonesia juga menjadi faktor penting. Meskipun bermain di kandang lawan, para pemain menyadari bahwa jutaan mata di Indonesia akan mendukung mereka dari jauh. Supporter Garuda yang berada di Bahrain pun diperkirakan akan hadir di stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos dari fase grup C. Jika berhasil meraih hasil positif, timnas Indonesia akan semakin dekat dengan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas berada di posisi yang cukup baik, meskipun masih harus bekerja keras mengingat persaingan di grup C sangat ketat.
Pertandingan kontra Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Shin Tae-yong dan pasukannya. Dengan performa yang terus meningkat dan kehadiran pemain kunci seperti Mea Silgers, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan kejutan bagi tuan rumah. Kita tunggu dan doakan yang terbaik untuk Garuda Muda di kualifikasi kali ini. Maju terus, Garuda! Jayden Osterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap perkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia, Jayden Osterwolde, dikabarkan mendapat tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini menyebar cepat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan menjadi perbincangan hangat, mengingat timnas Garuda tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, PSSI berharap dapat memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia yang semakin membutuhkan pemain berpengalaman di level internasional. Osterwolde dinilai memiliki kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia, terlebih pada tahap kritis seperti putaran keempat kualifikasi. Jayden Osterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan bek kiri yang memiliki gaya bermain modern, di mana ia tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Osterwolde memiliki stamina yang tinggi, kecepatan, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang baik. Kombinasi kemampuan bertahan dan menyerang ini membuatnya menjadi pilihan utama di Parma FC, klub yang ia bela sejak awal 2023 setelah direkrut dari FC Twente. Sebelum bermain untuk Parma, Osterwolde sempat mengasah kemampuannya di Eredivisie bersama FC Twente, di mana ia menampilkan performa yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya. Di Parma, ia langsung menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainannya. Kecepatan dan kekuatan fisiknya membuatnya sulit ditembus oleh para penyerang lawan, sementara keterampilan teknisnya membantu Parma dalam transisi serangan. Meski kini bermain di Serie B, pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa seperti Serie A membuat Osterwolde memiliki wawasan taktis yang lebih matang. Di usia yang masih muda, ia juga menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang menjadi bek sayap yang lebih komplit di masa depan. PSSI diketahui semakin gencar mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di tingkat Asia dan internasional. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti Mea Silgers, kini perhatian beralih ke Jayden Osterwolde. Kabar mengenai tawaran naturalisasi ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat PSSI sebelumnya sudah mengindikasikan akan terus mengevaluasi potensi pemain keturunan Indonesia yang tampil di kompetisi elit Eropa. Jayden Osterwolde, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menambah pemain berkualitas untuk memperkuat timnas, terutama jelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan, Thohir menyebut bahwa naturalisasi adalah langkah yang akan dipertimbangkan dengan matang, terutama jika pemain tersebut bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Jayden Osterwolde adalah salah satu pemain yang memiliki talenta luar biasa dan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi. Kami melihat adanya potensi besar jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi akan dilakukan dengan memperhatikan komitmen pemain dan dampaknya bagi tim, diujar Thohir dalam sebuah wawancara. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran naturalisasi ini, Jayden Osterwolde dilaporkan telah membuka diri untuk berbicara lebih lanjut dengan pihak PSSI. Menurut beberapa sumber, pemain muda tersebut merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia yang ia miliki dan tertarik dengan proyek timnas Indonesia yang kini semakin kompetitif di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Keputusan untuk naturalisasi bagi pemain keturunan biasanya melibatkan pertimbangan pribadi dan profesional.
Di satu sisi, Oosterwolde melihat kesempatan ini sebagai cara untuk lebih terhubung dengan akar Indonesianya. Sementara di sisi lain, ia juga menyadari bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam karir internasionalnya. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang sukses di timnas Indonesia, seperti Elkan Bagot dan Mesilgers, peluang Oosterwolde untuk berkontribusi di tim nasional semakin besar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru di lini pertahanan Indonesia. Dengan kecepatan dan kemampuan taktis yang ia miliki, Oosterwolde bisa membantu timnas dalam transisi serangan dan bertahan dengan lebih efektif. Di putaran keempat ini, tantangan semakin berat, dan Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Kehadiran Jayden Oosterwolde di timnas Indonesia akan sangat krusial dalam upaya menghadapi tekanan dari tim-tim dengan gaya permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Oosterwolde, dengan pengalamannya di Eropa, memiliki kemampuan untuk menjaga pertahanan dan memberikan stabilitas di sisi kiri lapangan. Kemampuannya untuk naik membantu serangan juga akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, yang selama ini mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentu menyambut baik kemungkinan bergabungnya Oosterwolde. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong telah menegaskan bahwa timnas membutuhkan pemain yang bisa bermain di level internasional dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi tekanan di laga-laga besar. Jayden Oosterwolde, bek kiri muda yang bermain untuk Parma FC, menjadi salah satu pemain keturunan yang tengah dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tawaran ini datang pada saat yang krusial, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Bahrain. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki di level Eropa. Kehadirannya akan menambah kedalaman dan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, yang tengah membangun fondasi kuat untuk bersaing di kancah internasional. Sydney Van Hooijdonk, pemain berdarah Maluku antar Bologna ke Liga Champions 2024-2025, PSSI siap tambah naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berdarah Maluku, menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Penampilannya yang mengesankan bersama Bologna di Serie A Italia telah membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan tim tersebut meraih tiket ke Liga Champions 2024-2025. Berita ini tak hanya menggembirakan para penggemar sepak bola Eropa, tetapi juga menimbulkan antusiasme besar di tanah air, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang darah Maluku yang dimilikinya, Sydney Van Hooijdonk disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dapat dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Keberhasilan Sydney membawa Bologna ke Liga Champions adalah buah dari kerja keras dan determinasi tinggi yang ditunjukkannya sepanjang musim 2023-2024. Sebagai penyerang utama, ia kerap menjadi penyelamat tim dalam beberapa laga krusial, termasuk dalam laga penentu kualifikasi Liga Champions, di mana Bologna berhasil mengunci posisi 4 besar di Serie A. Tak hanya mencetak gol-gol penting, Van Hooijdonk juga memperlihatkan perkembangan pesat dalam hal teknis, terutama dalam penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari lini depan. Sydney, yang merupakan putra dari mantan striker legendaris Feyenoord dan timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk, memiliki garis keturunan Maluku dari sang ibu. Meskipun lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Hal ini membuka pintu bagi PSSI untuk mempertimbangkan langkah naturalisasi, sebuah strategi yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Keberadaan pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti Sydney diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia, yang terus berusaha meningkatkan prestasi di tingkat Asia maupun dunia. Bologna sendiri menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah manajemen pelatih baru mereka, dan kontribusi Sydney tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan torehan lebih dari 15 gol di Serie A musim 2023-2024, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak timnya.
Gol-gol yang diciptakannya kerap datang di momen-momen krusial, seperti ketika Bologna menghadapi tim-tim besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Berkat penampilannya yang konsisten, Van Hooijdonk tidak hanya mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa, tetapi juga menarik perhatian media Belanda dan Indonesia yang mulai melihat peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda. Bagi PSSI, potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi langkah strategis berikutnya setelah sukses dengan program naturalisasi beberapa pemain keturunan di masa lalu. PSSI tampaknya tak mau melewatkan kesempatan ini, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang yang memiliki insting tajam dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Sydney, dengan pengalamannya di Serie A dan Liga Champions yang akan datang, bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk memproses naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan keinginan untuk membela Garuda di pentas internasional. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain yang memiliki kualitas, tetapi juga yang memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Sydney, yang kerap menunjukkan kebanggaannya terhadap asal-usul Maluku, dianggap memenuhi kriteria tersebut. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang luar biasa. Kami selalu terbuka untuk mendiskusikan potensi naturalisasi jika pemain tersebut memang layak dan memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami ingin timnas kita diisi oleh pemain-pemain yang memiliki rasa kebanggaan dan semangat untuk membawa Indonesia bersaing di tingkat internasional, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Sydney sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan dirinya dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, berbagai spekulasi terus berkembang, terutama setelah beberapa media Eropa mulai mengangkat kisah latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia. Jika Sydney setuju untuk bergabung dengan skuad Garuda, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Keberhasilan PSSI dalam memproses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi tambahan amunisi besar bagi pelatih timnas Indonesia, yang belakangan ini gencar mencari solusi untuk meningkatkan kualitas lini depan. Sydney, dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm dan kemampuannya dalam duel udara, diakini bisa menjadi penyerang berbahaya di pentas Asia. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan bisa menginspirasi para pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi mereka agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bersama Bologna, Sydney akan menghadapi salah satu tantangan terbesarnya di musim 2024-2025, yakni berlaga di Liga Champions. Pengalaman berkompetisi di turnamen elit ini tentu akan semakin mematangkan kemampuannya dan memberikan nilai tambah jika suatu saat ia bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak yang optimistis bahwa Sydney bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang diincar PSSI, seperti Maes Hilgers dan Ian Maatsen, sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Jayden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam upaya untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah mengintensifkan rencana naturalisasi beberapa pemain keturunan, termasuk Jayden Oosterwolde, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Parma FC di Serie B Italia. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, dikabarkan akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dengan harapan dapat membantu timnas Garuda dalam menghadapi Bahrain yang akan menjadi salah satu tantangan besar di fase kualifikasi mendatang. Jayden Oosterwolde adalah bek sayap dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kualitasnya yang sudah teruji di sepak bola Eropa membuatnya diproyeksikan akan menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pertahanan Indonesia, khususnya saat melawan tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain. Jayden Oosterwolde lahir pada 18 April 2001 di Zwolle, Belanda.
Ia merupakan pemain sepak bola profesional yang telah menunjukkan performa menjanjikan sejak masih berusia belia. Oosterwolde memulai karir sepak bolanya di FC Twente, di mana ia bergabung dengan akademi klub tersebut sebelum dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Di sana, Jayden menunjukkan bakatnya sebagai seorang bek sayap modern, dengan kemampuan bertahan yang disiplin sekaligus kemampuan menyerang yang mengesankan. Pada tahun 2023, Jayden memutuskan untuk mencoba peruntungan di Italia dengan bergabung bersama Parma FC, klub yang berkompetisi di Serie B. Sejak bergabung dengan Parma, ia menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan taktis, kekuatan fisik, dan kecepatan yang menjadi andalannya. Di Parma FC, Oosterwolde kerap kali menjadi pilihan utama sebagai bek kiri, dan tak jarang pula bermain sebagai bek tengah berkat fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya yang tinggi. Dengan tinggi badan 189 cm dan fisik yang kuat, Oosterwolde mampu menjadi bek yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Kecepatannya dalam berlari juga membuatnya sangat efektif dalam membantu serangan, terutama dalam skema counter-attack, di mana ia bisa melakukan overlap dan memberikan umpan silang ke area kotak penalti lawan. Kemampuan ini menjadikan Jayden sebagai sosok bek yang serbaguna dan ideal untuk timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain bertahan dengan mobilitas dan kekuatan yang baik. Rencana naturalisasi Jayden Oosterwolde merupakan bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju tim yang lebih kompetitif di level Asia, memerlukan pemain dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di liga-liga besar Eropa. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi Oosterwolde kini sudah memasuki tahap yang cukup jauh, dan pihak PSSI optimistis bahwa ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, khususnya dalam laga penting kontra Bahrain. Kehadiran Oosterwolde diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, sekaligus meningkatkan kualitas serangan melalui overlap dari sisi sayap. Timnas Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia yang dikenal dengan gaya bermain yang cepat dan mengandalkan serangan-serangan sayap yang berbahaya. Dalam menghadapi lawan seperti Bahrain, timnas Indonesia membutuhkan bek yang memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang baik. Jayden Oosterwolde dengan segala kualitasnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menahan serangan-serangan Bahrain dari sisi sayap. Kehadiran Oosterwolde akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Kemampuannya dalam menjaga lawan satu, ditambah dengan kecepatannya untuk melakukan recovery ketika menghadapi serangan balik, sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda. Selain itu, Oosterwolde juga memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan umpan-umpan panjang yang akurat, yang bisa menjadi opsi serangan balik cepat bagi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang terkenal dengan pendekatan permainan yang agresif dan disiplin, akan sangat terbantu dengan kehadiran Oosterwolde. Gaya bermain Oosterwolde yang tidak hanya fokus pada bertahan tetapi juga aktif membantu serangan akan memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong, terutama ketika menghadapi lawan yang menerapkan permainan bertahan. Jayden Oosterwolde adalah tipe bek sayap modern yang memiliki keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sebagai seorang bek, ia memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan seringkali berada di posisi yang tepat untuk menghalau serangan. Posturnya yang tinggi dan fisiknya yang kuat membuatnya unggul dalam duel udara, yang menjadi salah satu kelebihannya dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung dari lawan. Selain itu, kemampuan Oosterwolde dalam menyerang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia kerap kali membantu penyerangan melalui overlap yang dilakukan di sisi kiri. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Oosterwolde mampu memberikan umpan silang yang akurat ke area penalti, menciptakan peluang bagi para penyerang. Gaya bermainnya yang fleksibel ini sangat cocok dengan strategi timnas Indonesia yang sering mengandalkan kecepatan dan transisi cepat dalam membangun serangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melaju dari putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan berpengalaman di level Asia. Untuk dapat bersaing dengan tim-tim seperti Bahrain, yang memiliki rekam jejak bagus di level kualifikasi, timnas Indonesia perlu memiliki pertahanan yang solid dan berpengalaman. Jayden Oosterwolde, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia,
diharapkan dapat membawa pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Serie B Italia, Osterwolde tidak hanya akan membantu dari sisi teknis tetapi juga memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk berkembang dan tampil lebih percaya diri di pertandingan-pertandingan internasional. Jayden Osterwolde, bek tangguh Parma FC yang memiliki darah keturunan Indonesia, tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Garuda, terutama menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan bertahan dan menyerangnya yang seimbang, Osterwolde diharapkan bisa menjadi salah satu andalan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menjaga kestabilan permainan di lini belakang sekaligus memberikan opsi dalam menyerang. Pascal Struijk, bek tangguh Premier League dari Leeds United, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk, pemain bertahan Leeds United di Premier League, menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Struijk, yang dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat di liga paling bergengsi di dunia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang membuka jalan baginya untuk menjalani proses naturalisasi. Dengan pengalaman bermain di Premier League yang kompetitif, Struijk diyakini bisa memberikan kontribusi besar bagi lini pertahanan Indonesia, yang akan menghadapi tantangan berat dalam upaya melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia. Di Leeds United, Struijk mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim utama sejak musim 2019-2020, terutama setelah klub tersebut berhasil promosi ke Premier League. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi salah satu bek muda yang paling diandalkan. Dengan postur tinggi menjulang, 190 cm, dan kekuatan fisik yang luar biasa, Struijk seringkali menjadi andalan Leeds dalam menghadapi serangan-serangan lawan yang mengandalkan bola-bola udara. Keahliannya dalam membaca permainan, ketenangannya di bawah tekanan, serta kemampuan menghalau serangan dari sisi udara membuatnya menjadi sosok yang sangat diandalkan di lini belakang Leeds. Sebagai pemain bertahan, Struijk memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, membuatnya menjadi pemain serba bisa yang dapat beradaptasi dengan berbagai taktik. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi persaingan di level internasional. Pascal Struijk menjadi target naturalisasi berikutnya, terutama untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang seringkali menjadi titik lemah ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. PSSI menyadari bahwa Pascal Struijk, yang bermain di Premier League, memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Kehadirannya akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam upaya mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Menurut sumber dari dalam PSSI, proses naturalisasi Pascal Struijk sudah berada dalam tahap yang sangat maju. Pembicaraan antara PSSI dan pihak Struijk, termasuk dengan agen dan keluarga sang pemain, telah berlangsung selama beberapa waktu. Struijk sendiri dikabarkan sangat antusias dengan kesempatan ini, karena ia memiliki darah keturunan Indonesia dan merasa memiliki keterikatan emosional dengan negara tersebut. Jika proses administrasi berjalan lancar, Pascal Struijk diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pertandingan penting melawan Bahrain. PSSI juga tengah bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi ini, agar Struijk bisa segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA untuk bermain di level internasional. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk langsung mendapatkan respon positif dari warganet Indonesia. Di berbagai platform media sosial, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyuarakan dukungan mereka terhadap Struijk dan berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat berjalan cepat. Pascal Struijk main di Premier League, kalau dia bisa dinaturalisasi, pertahanan kita bakal jauh lebih kuat. Semoga cepat selesai prosesnya, ditulis seorang pengguna Twitter.
Komentar-komentar seperti ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap pemain yang berkarier di Liga Top Eropa seperti Premier League. Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia yang memiliki catatan prestasi baik di berbagai turnamen internasional. Untuk Indonesia, laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjadi salah satu tantangan terbesar. Timnas Garuda membutuhkan lini belakang yang solid untuk menahan gempuran dari penyerang-penyerang cepat dan fisik yang dimiliki Bahrain. Pascal Struijk, dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan. Gaya bermainnya yang tenang namun tegas akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi tekanan dari serangan lawan. Selain itu, dengan keahliannya dalam bola-bola udara, Struijk akan menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui menyukai pemain yang memiliki fisik kuat dan kemampuan membaca permainan dengan cepat. Struijk diperkirakan akan sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan potensi pemain di berbagai posisi, dan Struijk yang serba bisa ini akan memberikan fleksibilitas tambahan dalam strategi permainan Indonesia. Salah satu alasan mengapa Pascal Struijk menjadi pilihan yang sangat menarik bagi PSSI adalah gaya bermainnya yang modern dan serbaguna. Sebagai seorang bek tengah, Struijk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga ketenangannya dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan. Ia seringkali menjadi inisiator serangan dari lini belakang, dengan operan-operan akurat yang membangun serangan cepat. Struijk juga memiliki keunggulan dalam hal duel udara, membuatnya menjadi bek yang sulit dikalahkan dalam situasi bola-bola tinggi. Kemampuan ini sangat penting, terutama ketika Indonesia menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan udara atau bola mati. Selain itu, ia juga terbiasa menghadapi tekanan tinggi di Premier League, yang akan membantunya dalam situasi-situasi krusial di level internasional. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi fase yang sangat menantang bagi Indonesia. Setelah berhasil melewati putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi tim-tim yang lebih tangguh, seperti Bahrain, yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia. Dalam kondisi ini, memperkuat semua lini, terutama pertahanan, menjadi prioritas utama bagi Timnas Garuda. Pascal Struijk diharapkan bisa menjadi salah satu solusi atas masalah pertahanan yang selama ini seringkali menjadi kendala bagi Indonesia di turnamen-turnamen besar. Dengan pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai liga dengan intensitas tinggi dan persaingan ketat, Struijk dianggap memiliki kemampuan untuk membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Pascal Struijk, pemain bertahan Leeds United yang bermain di Premier League, tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.